Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Masku, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke Masku, kali ini saya akan membuat tutorial program 2D. Nah, ini tutorialnya berdasarkan gambar yang ada di screen layar monitor ini. Ini sebenarnya kerjaan saya. Ini wave palette, namanya wave palette, yaitu untuk auto soldering jig ya. Oke, kita akan memprogram gambar ini dengan 2D program. Ini saya menggunakan Mastercam 2017. Sebenarnya pada dasarnya sama Mastercam yang lama dan yang baru, hanya ada penambahan feature saja. Oke, langsung kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita memilih mesin. Pilih mesin yang akan digunakan, yang cocok dengan mesin kalian. Oke. Di sini saya menggunakan generic Haas 3 aksis VMC. Gambar ini gambar dari customer. Kebetulan customer saya itu tahu tentang program CNC, jadi gambar ini sudah enak, jadi sudah ada level-levelnya, sudah dibuat level tersendiri, jadi kita enak untuk memprogramnya. Kita tahu karena ini program 2D dan di sini tidak ada penampangnya untuk dalamnya berapa, ininya berapa, jadi dia tulis di level tersebut. Jadi kalau level 5 ini depth-nya 3,5. Oke. Sekarang kita akan memprogram yang tebal PCB-nya. Untuk depth PCB ini 1,4. Oke, kita ke toolpad sini. Kita pilih program Pocket. Saya memberikan tutorial sesuai dengan kapasitas saya, Mas ya. Karena saya bukan orang yang expert dalam pemrograman. Di sini ada chain, ada window, ada single. Ini untuk vektor, yang ini polygon, ini parsial. Parsial maksudnya satu-satu. Lalu di sini ada weight. Biasanya parsial itu dibarengin dengan weight. Lalu di sini ada area dan ini point. Oke, sekarang kita ke chain berantai. Jadi ini akan sekarang kita klik di sini, dia akan langsung close chain. Kalau garisnya itu close chain, dia otomatis akan kembali ke asal chainnya. Jadi kita chain di garis kuning ini, kotak kuning. Oke, jadi dia mutar lalu kembali ke asal sini. Nah, di sini setelah itu kita okekan. Nah, sekarang kita pilih tool type-nya Pocket ya. Toolnya kita pilih bisa menggunakan tool library, tapi saya nggak pernah memakai tool library, jadi saya karena tool saya terbatas, jadi saya bikin create new tool, lalu samakan dengan endmill yang kita punya. Ini pilih endmill flat, double klik, kemudian kita pilih diameter endmill yang kita punya berapa, kita tuliskan di situ. Di sini saya untuk program wave palette ini materialnya Durastone, material yang memakan endmill. Jadi saya seminimal mungkin pakai endmill 1 saja.
Jadi di sini oke, kita balik dulu, kita cancel, kita tutup dulu nih. Nah, di sini saya akan menggunakan Nmil 3. Memang ini nanti hasilnya akan lama. Cuman kalau misal saya pakai Nmil besar dulu, kemudian untuk rest machiningnya itu pakai Nmil kecil, berarti kan saya memakai 2 Nmil. Dan 2 Nmil itu bakalan nggak bisa dipakai lagi untuk milling lagi, Masku, karena Nmil itu akan tumpul. Jadi saya berkorban 2 Nmil. Makanya di sini saya menggunakan 1 Nmil saja supaya korbannya cuma 1. Jadi ini saya pocket, kemudian untuk kontur ini semua profilnya ini saya menggunakan pakai Nmil 3 saja, jadi tidak ada cengtul. Jadi nanti cuma satu pekerjaan ini 1 Nmil. Kemudian kalau ada berikutnya saya ambil Nmil 1 lagi. Jadi satu project ini 1 Nmil dikorbankan. Itu Mas Bu. Jadi kalau misal ingin mempercepat waktu, yaitu pakai Nmil besar dulu, kemudian ini di remachining untuk di corner-cornernya. Cuman saya nggak mau berkorban banyak Nmil, makanya saya putuskan untuk bikin 1 Nmil saja, dan memang agak lama karena Nmil 3 kan untuk pocket segini lebar. Jadi nggak masalah buat saya, dan waktu dan harga yang saya berikan itu sudah masuk, jadi saya tidak mempermasalahkan. Yang jelas kalau Nmil-nya berkurang, waktunya agak lama sedikit, saya sudah kalkulasi untuk mengasih harganya, jadi saya tidak masalah dengan waktu yang agak lama. Nah, kalau misal saya bikin pakai Nmil 10 atau Nmil 8, Nmil 10 itu harganya sudah berapa, Mas Bu? Dan Nmil 8 juga harganya sudah berapa? Kalau Nmil yang merek Cina itu harganya itu di 100 ribuan, Nmil 8. Kalau Nmil 10 itu di 150-an. Kalau yang Nmil 8 second di Bukalapak itu berkisar 60-70. Dan itu sekali pakai, Mas Bu. Masalahnya setelah untuk milling Durastone ini Nmil-nya langsung tumpul, jadi kita harus asah bagian yang sudah terkena Durastone tersebut. Seberapa kalkulasi untuk kecepatan spindle feedingnya itu tidak membantu banyak. Sesuai pengalaman saya, tetap Nmil tersebut akan tumpul setelah untuk milling Durastone, meskipun dikocor air, direndam, atau seperti apa, memang agak berkurang. Jadi yaitu pilihan saya tetap menggunakan 1 Nmil supaya harga masih tetap masuk. Oke, kita lanjut. Di sini saya gunakan Nmil 3 ya. Nmil 3. Feeding biasa saya gunakan 1000 sampai 1500. Ini saya bikin 1000. 1000 ini kecepatan mesin ya, feeding mesin ya. Ini spindle saya tidak atur karena spindle saya itu tidak ikut dengan kontrol di program ya. Jadi hanya mendapatkan on off saja, jadi nanti kecepatannya melalui potensiometer. Jika kalian menggunakan mesin pabrikan, otomatis spindle speed include ya. Jadi di sini bisa diatur untuk speednya. Lalu kemudian kita ke cut parameter. Cut parameter ini saya biarkan 0. Roughing saya pilih ini. Tipenya constant overlap, spiral, zigzag. Ini nanti pergerakannya ikut dengan gambar yang ada di sini, Mas. Nah, step over percentage ini
yang ini persennya, yang ini aktual movingnya. Jadi Nmil saya Nmil 3, otomatis kalau 50%-nya itu 1,5. Jadi ini saya biarkan seperti ini. Kalau mau dibesarkan juga bisa. Kalau misal dibikin 75%, otomatis berubah jadi 2,25. 75% dari Nmil 3 itu 2,25. Oke, saya bikin 50%. Dan di sini ada spiral inside to outside. Jadi dari dalam akan keluar. Seperti itu maksudnya di sini. Dan yang ini, yang atas ini minimize tool burial ini saya nggak pernah otak-atik di bagian sini. Hanya yang bagian sini saja saya bisa hidup dicentang dan nggak dicentang. Tetapi biasanya saya nggak pernah merubahnya. Oke, kita lanjut entry motion. Entry motion itu masuknya Nmil dengan kecepatan Planck rate. Untuk menembus benda kerja itu ada 3 metode. Off berarti dia akan lurus, langsung lurus. Ramping itu akan zigzag ini, zigzag turun. Helix itu akan memutar. Sama dengan minimal radius itu 50, jadi dia Nmil itu akan ini maksimalnya minimal 50, maksimal 100. Jadi Nmil akan bergerak melingkar, maksimalnya jika dia mampu untuk bergerak maksimal, dia akan bergerak diameter 3. Jadi Nmil ini akan dia berkompensasinya di center ya. Jadi berarti kalau Nmil 3 mutar gini, samping keluarnya masih ada 3, berarti 3 tambah 3, jadi dia nanti hasilnya itu diameter 6, Mas. Ini karena materialnya lunak, jadi saya putuskan untuk off. Saya nggak hidupkan. Kemudian finishing, saya kasih finishing. Di sini finishingnya 0,1. Finishing fit rate kita bisa off right ya. Kecepatannya kalau yang tadi itu kecepatannya 1000. Kemudian kalau di finishingnya saya turunkan menjadi 500 supaya lebih halus. Dan finishingnya itu di pas depth terakhir, final depth, jadi dia baru melakukan finishing. Kalau ini dimatikan, berarti setiap pocket, semisal depth cut-nya 0,5, pocket 0,5, habis itu finishing. Turun lagi 0,5, finishing. Jadi setiap depth cut itu melakukan finishing. Di sini saya sekali finishing saja, jadi begitu sudah sampai di depth terakhir itu langsung finishing. Lead in out itu masuk dan keluarnya tool. Depth cut saya buat 0,5. Kemudian breakthrough ini enggak. Kalau breakthrough itu untuk tembus ya. Jadi kita langsung ke linking parameter. Linking parameter itu depth-nya tadi minus 1,4 ya untuk PCB. Di sini fit plane 1, retract-nya 5. Kemudian kita OK-kan. Kalau ingin membuat cooling on, berarti coolant sini tinggal dihidupkan maksudnya. Oke. Kemudian kita OK-kan. Di sini sudah terbuat programnya. Nah, ini lead in out tadi yang untuk finishing ini Mas. Sekarang kita ke selanjutnya, kita lihat di level. Ini depth 1,4 sudah. Kemudian kita lihat, nah ini depth 3,5. Kita buat yang depth 3,5 dulu. Ini kita off-kan. Nah, kita bisa langsung buat program itu. Ketahuan yang depth 3,5 itu mana saja, berarti yang ini.
Oke, sekarang kita buat program Pocket lagi. Ini saya copy, paste, kemudian geometri diklik ya, kemudian klik kanan di sini, rechange all. Di sini kita bisa change satu-satu atau menggunakan window ini di blok, kemudian klik lagi, pilih salah satu, kemudian oke kan. Nah, di sini ada sebagian yang tidak close contour, Masku. Jadi otomatis ada warning. Nah, kita lihat di sini. Ini ada poin di sini yang enggak seharusnya kita change. Jadi kita cek itu mana. Oke, kita okekan dulu. Nah, jadi ini kita langsung top. Saya lihat, ini saya on kan dulu. Oke, berarti itu enggak dipakai ya ini ya. Kita hapus. Lalu kita region. Nah, jadi di sini otomatis sudah langsung terchanging semua. Dengan kedalaman kita buka parameternya, kedalamannya tadi minus 3,5. Oke, minus 3,5. Oke, kita okekan. Lalu region. Oke, di sini Masku kita on-kan lagi. Nah, di area sini, yang sini, ini kita sudah ada depth 1,4. Sedangkan top of stock yang untuk program ini, kita buat top of stocknya 0. Nah, otomatis dia akan nanti mengerjakan area yang kosong karena sudah tidak ada material di situ, karena sudah di milling 1,4. Makanya kita edit parameternya, kita edit top of stock, kita buat minus 1,4. Oke, kita region. Nah, untuk yang sini, di sini ini di area sini saja yang minus 1,4, sedangkan yang di sini enggak. Jadi ini kita cancel untuk program ini. Kita lihat di mana programnya. Nah, itu yang atas sendiri kita delete. Tombol keyboard delete. Oke, kemudian kita cari lagi yang paling bawah ini. Nah, ini kita delete lagi. Oke, kemudian kita region. Nah, baru kita copy paste lagi untuk program Pocket tersebut. Kita klik geometry, klik kanan, rechange all. Kita pilih ini yang belum terprogram, kita bikin program sendiri. Di sini top of stocknya kita buat 0. Oke. Lalu kemudian yang hijau ini kita lihat, yang hijau itu depth-nya berapa? Nah, yang hijau itu depth-nya 4,5. Kita pilih yang level 6, kemudian all off. Kemudian kita copy yang ini, yang sudah ada minus 1,4. Kemudian kita klik kanan di sini, klik geometri, klik kanan, ya. Geometri, klik kanan, region all, kemudian kita pilih window. Oke, kita edit, depth-nya menjadi 4,5. Anak saya bangun, Mas.
Oke, sekarang kita lihat semua programnya. Oke. Oke, sekarang berarti sudah semua, tinggal yang program ini, program yang tembus ini, yang biru. Oke, sekarang kita buat program yang tembus. Di sini saya bikin programnya kontur saja, dan di sini nanti yang ini tembus, semua biru ini tembus, dan sini ada tab M3. Oke, sekarang kita buat drillnya dulu. Kita pilih drill, kemudian kita select point ini, tekan C di keyboard menandakan itu center ya. Tekan setiap mau mengeklik lingkaran ini, tekan C dulu, kemudian klik C lagi, klik C, klik C, klik C, klik C, klik. Oke, jadi dia akan otomatis mengambil senternya. Di sini juga sebenarnya ada mesh on up. Untuk mesh on up kita akan buat video. Saya akan buat videonya di lain waktu. Sekarang saya menggunakan metode yang seperti tadi itu. Oke, lalu kita oke-kan. Pilih toolnya, create new tool. Kita pilih drill, drillnya 2,5 untuk M3 ya. Ini saya buat 300. Cut parameternya saya buat pakai counterbore. Linking parameternya ini saya buat 5,2 supaya tembus, sedikit tembus ke bawah, lalu kita oke-kan. Setelah itu kita bisa bikin kontur untuk yang program tembus ini. Kita pilih chain. Di sini kliknya saya dari kanan supaya berlawanan jarum jam, jadi climbing. Kalau dari sini itu konvensional, jadi akan searah jarum jam. Saya bikin berlawanan jarum jam, jadi saya klik di sebelah kanan, otomatis dia akan panahnya akan ke arah kiri. Kalau misal terbalik, tinggal kita bisa reverse di sini. Kita ingin membalikkan, tinggal reverse. Oke. Oke. Saya menggunakan end mill flag 3 tadi ya. Ini saya bikin 1000 juga. Di sini saya bikin ramping, rampingnya 0,5. Ramping itu seperti ini. Jadi kalau saya menggunakan depth itu start 0 dari sini sampai ketemu di sini lagi, depth-nya itu 0,5. Kalau menggunakan angle berarti otomatis dari permukaan rata ini ke sini itu angle-nya berapa? Spesifik angle di sini. Kalau plunge otomatis langsung ke bawah ya. Oke, saya buat rampingnya dari ramping 0,5. Make pass at final depth, ini saya centang supaya nanti pas di depth terakhir dia akan memutar 360 derajat di depth terakhir tersebut. Oke, setelah itu lead in out saya tidak hidupkan, saya langsung pilih ke depth-nya berapa, kita tuliskan 5. Lalu kita oke-kan. Oke masku, sekarang kita buat untuk engraving. Engraving kita menggunakan program kontur.
Ini saya bikin chain dulu ini, kemudian ini saya window, klik lagi, window lagi, klik lagi. Oke, toolnya saya menggunakan engrave tool, sesuaikan supaya di simulasi itu bisa sama untuk parameternya. Kemudian finish, untuk kecepatan biddingnya saya 500, pulangnya 200. Di sini saya buat off, jadi compensation-nya center. Di sini contour type-nya 2D, depth cut saya tidak hidupkan karena saya hanya membuat depth-nya itu 0,3 tulisannya. Kemudian kita okekan. Oke, sekarang kita simulasi. Sebelum ke simulasi kita buat stoknya. Select corner. Kita window. Oke, ketebalannya 5 mili. Oke. Lalu kita verify. Color saya hidupkan. Kita start. Oke. Oh ya, ini saya ada kelupaan untuk Mickey Mouse-nya ini. Jadi ini saya bikin di atas. Kemudian saya bikin program drill sama seperti tadi. C, klik. C, pilih lingkarannya, klik. Oke kan. Saya buat handmill flat 300 counterbore. Ini minus 1,6, lebih dalam dari depth PCB supaya cornernya itu lebih dalam, hanya pembebas saja. Oke, kita verify lagi. Oke, Bosku, program yang atas sudah siap. Sekarang kita akan melanjutkan videonya di program sebaliknya untuk chamfer dan counterbore ini ya. Terima kasih Masku. Semoga video ini bermanfaat dan dukung terus channel saya Masku dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.